Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari kelas F akan memaparkan pengembangan sistem informasi pada Mall Green Avenue. Boleh di next. Ya, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Arya Satya dengan NIM 226. Nama saya Nayula Zaria dengan NIM akhir 227. Nama saya Nurai Fatarini dengan NIM akhir 251. Nama saya Elizabeth Laura dengan NIM belakang 258. Nama saya Adina Nurdania dengan NIM 262. Ya. Next. Yang pertama ada fase perencanaan. Kelompok kami akan membangun sebuah mall yang bernama Mall Green Avenue yang memadai untuk fasilitas publik. Fasilitas-fasilitas yang akan kami berikan seperti eskalator, lift, toilet, parkiran, nursery room, tangga darurat, food court, supermarket, dan tempat ibadah, serta fasilitas untuk masyarakat disabilitas yang nyaman dan aman. Target pasar dari mall yang akan kami buat ini untuk semua kalangan umur agar semua masyarakat dapat mengunjungi mall ini. Kami telah mengkonfirmasikan kelayakan untuk proyek ini kepada pemerintah setempat berupa surat izin operasi dan lainnya. Staf yang dapat bekerja dalam mall ini juga berasal dari masyarakat yang telah direkrut. Selanjutnya ada fase analisis. Dalam fase analisis, kami menganalisis mengenai keamanan mall, prosedur penyewaan toko, serta kenyamanan pengunjung. Melalui proses analisis dengan faktor-faktor tersebut, Mall Green Avenue ini membutuhkan beberapa sistem informasi, yaitu yang pertama mengenai keamanan mall menggunakan sistem manajemen keamanan dan pengawasan dengan memanfaatkan kamera CCTV untuk meningkatkan keamanan di area mall. Yang kedua ada prosedur penyewaan toko dengan menggunakan sistem manajemen penyewaan dengan menyediakan informasi tentang toko yang masih tersedia untuk disewakan, harga penyewaan toko, tanggal pembayaran sewa toko, serta jadwal perpanjangan kontrak. Selanjutnya ada faktor kenyamanan pengunjung. Jadi kami ini menggunakan sistem manajemen parkir dengan memberikan informasi kepada pengunjung tentang ketersediaan tempat parkir agar memudahkan pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Yang kedua ada thermal detection system. Sistem ini bisa mendeteksi suhu para pengunjung sehingga mall Green Avenue ini memiliki suhu yang nyaman bagi pengunjung. Selanjutnya untuk fase desain sendiri dari Mall Green Avenue ini terdiri dari input, proses, dan output. Nah, dari inputnya sendiri, kita nyari toko yang diperizinkan untuk berjualan seperti toko baju, misal dari H&M, Zara, Pull&Bear, Uniqlo, dan lainnya. Untuk arena bermain seperti Time Zone, Amazon. Untuk tempat makannya sendiri terdiri dari Sushi Tei, Ichiban, Gokana, dan yang lainnya. Dan buat grocery marketnya ada Giant dan Farmers Market. Yang terpenting ada food cart yang konsepnya itu di luar terdapat biang lala, jadi area food cartnya itu nyambung dengan area biang lala tersebut. Selanjutnya buat fase prosesnya, jadi proses pembangunan mall-nya itu kurang lebih menghabiskan waktu 10 bulan dengan mencari biaya kontraktor yang termurah. Dan untuk outputnya sendiri yang dihasilkan adalah pendapatan mall didapat dari tenan. Untuk marketingnya juga melalui sosial media, jadi kerjasama sama influencer gitu. Terus buat yang ketiga, untuk endorse bareng ke konten kreator, dan di mall itu terdapat marketing office untuk penyebaran brosur, dan terakhir buat kerjasamanya dengan bank untuk meringankan biaya pembangunan dan feedback untuk penggunaan card seperti kartu kredit atau debit card. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya ini ada fase implementasi. Di fase ini ada 3 tahap. Yang pertama ini ada konstruksi atau pembuatan. Jadi pada tahap ini, tim pengembang akan mengambil desain keseluruhan sistem manajemen mall. Tim pengembang juga akan membangun atau mengkonstruksi sistem yang telah direncanakan sebelumnya. Dan tim pengembang juga akan membuat konstruksi tambahan yang diperlukan untuk sistem manajemen mall. Untuk di tahap testing, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mall berfungsi dengan baik dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pengujian juga mencakup uji keamanan dan kinerja sistem untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi secara efisien di dalam lingkungan mall. Selanjutnya di tahap instalasi, sistem yang telah dikonstruksi dan diuji akan diimplementasikan di lingkungan produksi dan siap digunakan oleh pengguna akhir. Jadi setelah sistem manajemen mall dianggap siap, instalasi dilakukan di seluruh bangunan mall. Pengguna termasuk staf-staf dan manajemen dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan kelancaran implementasi dan memastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya itu fase pemeliharaan dan dukungan. Nah, pada fase ini untuk Mall Green Avenue ada beberapa langkah penting yang perlu dipertimbangkan. Antara lain yaitu pemeliharaan rutin, yaitu dengan cara melakukan pemeliharaan rutin pada perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan kinerja sistem tetap optimal. Hal ini meliputi pemantauan kesehatan perangkat, backup data, serta peningkatan atau pembaruan sistem secara berkala. Terus selanjutnya itu ada dukungan teknis, yaitu menyediakan layanan dukungan teknis yang responsif bagi pengguna dan staf proyek. Hal ini meliputi seperti menanggapi pertanyaan, memecahkan masalah, dan juga memberikan bantuan langsung terkait penggunaan sistem itu sendiri. Selanjutnya ada pembaruan dan peningkatan sistem, yakni melakukan pembaruan secara berkala untuk menjaga keamanan data, meningkatkan kinerja, serta mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Selanjutnya yaitu adalah pelatihan lanjutan, yaitu menyelenggarakan sesi pelatihan lanjutan bagi staf yang menggunakan sistem, baik untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang fungsionalitas sistem, maupun untuk mengintegrasikan pemahaman dan pengetahuan tentang fitur-fitur baru. Yaitu selanjutnya ada pengelolaan risiko keamanan, yaitu dengan cara melakukan evaluasi keamanan sistem secara berkala, mengidentifikasi potensi ancaman keamanan, dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan untuk mencegah serangan siber dan juga kebocoran data. Dan yang terakhir ada pemantauan kinerja sistem, yaitu untuk memantau kinerja sistem itu sendiri secara teratur untuk mengidentifikasi masalah atau kelemahan yang mungkin muncul dan mengambil tindakan korektif dengan segera mungkin. Baik, itulah tadi sekian pemaparan dari kelompok kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan.